Ya, baik anak-anak kelas 9 semuanya. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam pelajaran PABP. Kita akan masuk ke dalam unit yang ketiga ya. Kalau kemarin teman-teman sekalian itu sudah melaksanakan PTS, sudah melihat-lihat mengenai paham keselamatan, ya, atau keselamatan itu apa, kenapa kita butuh keselamatan. Nah, sekarang kita mulai memasuki pembelajaran yang mengarah ke dalam kelompok beriman Kristiani ya, atau biasa kita sebut dengan gereja ya. Nah, eh, tema bahasan kita pada kali ini adalah hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Kita lanjut dulu. Ya, oke, sebentar. Bapak turun sedikit ya. Nah, melalui peristiwa pembaptisan, seseorang itu telah resmi diangkat menjadi anggota gereja ya. Jadi dengan dihantar melalui sakramen baptis ya yang diterima oleh setiap orang Kristiani, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu seseorang resmi menjadi anggota gereja ya. Apapun itu gerejanya sebetulnya ya. Di gereja Katolik ya sama, di gereja Kristen Protestan dengan berbagai aliran juga sama. Ya, karena apa? Karena pembaptisan adalah pintu gerbang untuk sakramen-sakramen yang lain. Baptisan adalah pintu gerbang awal mula kita memasuki kehidupan beriman Kristiani ya. Maka dikatakan melalui peristiwa pembaptisan itu kita resmi diangkat menjadi anggota gereja. Nah, sebagai anggota gereja kita dituntut untuk terlibat dan berperan secara aktif dalam kehidupan menggereja. Maka pada unit ini, teman-teman, itu kita diajak untuk mempelajari hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Sehingga kita diharapkan itu mampu terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan ya yang wujudnya adalah karya pelayanan gereja seperti itu. Nah, selain itu gereja itu menjadi gereja yang hidup, yang tumbuh dan berkembang dengan selalu menyalurkan berkat keselamatan ya. Jadi gereja itu tidak kaku, diharapkan tidak mati, tetapi gereja itu harusnya berkembang, punya dampak, punya pengaruh terutama dalam hidup bermasyarakat. Sehingga orang tuh lalu mengatakan, "Oh, ini tuh orang Kristiani. Oh iya, dia orang Kristen, dia anggota gereja, maka wajar kalau hidupnya seperti itu. Sukacita misalnya, ramah, tidak mengkotak-kotakan, oh ini kamu nih miskin, maka saya tidak mau bergaul ya. Ada begitu banyak contoh ya. Kita akan lihat nanti. Nah, hak dan kewajiban Bapak rasa teman-teman sudah tahu semua pasti ya. Hak itu adalah milik, kewenangan, atau kekuasaan yang benar untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu ya. Kalau di SD itu kita paling gampang mengingat hak adalah sesuatu yang kita terima ya dari apapun itu. Kalau hak kita sebagai murid ya mendapatkan pengajaran, dibimbing, diajari ya. Itu hak sebagai anak diasuh, diberi makan, diberi kasih sayang, diperhatikan, dicukupi kebutuhannya, yaitu hak ya. Sesuatu yang kita terima dan hak itu menyesuaikan dengan situasinya. Hak sebagai anak, ada hak sebagai murid, ada hak sebagai anggota masyarakat, hak sebagai anggota gereja ya. Ada banyak tergantung peranan sosial kita, kita berada di mana. Nah, itu adalah hak ya. Lalu kewajiban sebaliknya, kalau hak itu kan yang diberikan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan ya. Semestinya tidak boleh tidak untuk ditolak ya, harus dilaksanakan ya. Nah, gampangannya kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan, yang harus kita berikan, yang harus kita laksanakan. Sebagai murid ya kewajiban kita mendengarkan pengajaran dengan baik. Sebagai anak kewajiban kita ya ikut menjaga lingkungan rumah sehingga terasa asri misalnya ya. Ada begitu banyak kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita laksanakan, dan kewajiban umumnya berkaitan dengan tanggung jawab ya. Kewajiban sebagai murid ya itu ada hubungannya dengan tanggung jawab sebagai murid. Kewajiban sebagai anak ya ada hubungannya dengan tanggung jawab sebagai anak ya, dan
contoh-contoh lain silahkan kalian mencari sendiri ya. Itu tadi mengenai hak dan mengenai kewajiban. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ya. Nggak boleh seseorang itu menuntut haknya, tapi dia menolak atau melalaikan kewajibannya. Hak akan dipenuhi jika kewajibannya itu sudah dilaksanakan ya. Hak dan kewajiban itu harus berjalan secara seimbang, tidak boleh timpang ya. Ya kalau kita menuntut untuk kita diperhatikan ya maka kita juga memperhatikan orang lain ya. Maka hak dan kewajiban itu tidak boleh berjalan dengan timpang, harus rata, harus seimbang. Seperti itu teman-teman. Nah, kewajiban sebagai anggota gereja ya. Kalau tadi kita sudah melihat mengenai kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan. Nah, maka sebagai anggota gereja kita juga punya kewajiban, kita juga punya dituntut untuk memberikan sesuatu ya karena kita adalah anggota gereja. Nah, kitab hukum kanonik itu adalah buku yang digunakan sebagai panduan hukum ya. Katakanlah undang-undangnya Gereja Katolik Roma seperti itu ya. Jadi kitab hukum kanonik itu menjadi acuan atau menjadi panduan dalam orang Katolik itu bertindak, gereja itu bertindak ya. Nah, kitab hukum kanonik memuat tentang hak dan kewajiban semua orang beriman Kristiani sebagai anggota gereja. Jadi kalau kalian ke toko buku rohani misalnya ke toko buku Canisius ya. Lalu ada namanya Kitab Hukum Kanonik, bukunya merah ya, tebal, cukup tebal. Nah, Kitab Hukum Kanonik itu memuat tentang hak dan kewajiban orang beriman Kristiani, gereja. Apa yang harus dilakukan oleh anggota gereja. Nah, dengan permandian atau dengan pembaptisan, itu kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Kita dijadikan umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus, menjadi imam, nabi, dan raja. Nah, ini akan Bapak bongkar sedikit supaya tidak memusingkan kalian ya. Jadi, tubuh Kristus itu adalah analogi atau simbol atau contoh untuk menggambarkan gereja. Nah, dengan pembaptisan itu kita menjadi anggota gereja. Kita dijadikan umat Allah. Nah ini, dan dengan caranya sendiri kita mengambil bagian dalam tugas Kristus. Kita dengan kemampuan kita, dengan peran kita diajak untuk ambil bagian dalam tugas Kristus. Apa tugas Kristus? Ada 3 teman-teman ya. Menjadi nabi, menjadi imam, dan menjadi raja. Menjadi nabi itu artinya mewartakan ya. Sama seperti Kristus yang mewartakan kabar gembira, demikian juga kita sebagai pengikut Kristus ya, orang Nasrani, pengikut Yesus orang Nazaret itu harusnya mampu menjadi nabi, menjadi pewarta iman di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah menjadi imam ya, menjadi pemimpin. Kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan beriman secara khusus itu diajak untuk apa? Untuk menjadi pemimpin. Misalnya ayah, seorang bapak itu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, pemimpin dalam arti rohani ya. Demikian juga misalnya di lingkungan kita diminta untuk menjadi imam, menjadi pemimpin sehingga situasi atau kerajaan Allah terwujud dalam lingkungan tempat kita tinggal. Dan yang terakhir ya, sudah menjadi imam, menjadi nabi, dan menjadi raja ya. Menjadi raja itu berarti apa? Berarti menggembalakan ya. Raja itu kan sosok penguasa. Tetapi sama seperti Yesus yang datang bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai penguasa yang adil, yang punya kebijaksanaan. Nah, kita juga diajak untuk meneladan tindakan Kristus itu dengan apa? Dengan menjadi raja, menjadi penuntun, menjadi gembala bagi teman-teman kita yang kekurangan, bagi saudara-saudara kita yang butuh nasihat, butuh bantuan, butuh konseling, butuh didengarkan, dan ada begitu banyak fakta kehidupan. Nah, kita diajak dengan 3 tugas Kristus ini, menjadi nabi, imam, dan raja,
kita diajak untuk mengambil bagian ya, kita meneruskan menjadi kaki tangan dari Yesus Kristus sendiri, menjadi imam, nabi dan raja atau bahasa Latinnya itu tiga tugas Kristus atau tritugas Kristus itu adalah tria munera Christi. Tria itu tiga, munera itu kewajiban atau tanggung jawab tugas, Kristi itu Kristus ya. Lalu ada menjadi imam, menjadi nabi dan menjadi raja. Nah, anggota gereja itu dipanggil untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan dunia. Ada begitu banyak perutusan teman-teman ya di tengah-tengah masyarakat yang butuh apa ya kehangatan, butuh situasi yang menenangkan ya. Kita sebagai orang Kristiani diajak untuk memberi ketenangan di tengah masyarakat yang butuh bantuan ekonomi. Kita diajak untuk peduli dengan memberikan bantuan ekonomi misalnya. Ada begitu banyak, tergantung situasi, tergantung kondisi. Yang jelas adalah kita orang Kristiani sebagai anggota gereja itu dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Nah, ada 5 perintah gereja ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat di puji syukur ya. Itu ada 5 perintah gereja. Yang pertama adalah ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Ini adalah 5 perintah gereja. Perintah yang pertama adalah mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya ya. Karena dalam kalender gereja, kalender liturgi atau penanggalan liturgi ya, misalnya ada hari raya Kristus Raja Semesta Alam, yaitu namanya hari raya dalam gereja. Nah, selain hari Minggu juga ada hari raya. Itu kita umat beriman diwajibkan untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari-hari itu ya. Ada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Dan kita diminta untuk tidak melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Lalu mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun ya. Itu yang kedua, lalu yang ketiga sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Yang keempat adalah berpuasa dan berpantang pada hari raya yang ditentukan. Sorry. Lalu yang kelima adalah membantu kebutuhan material gereja masing-masing menurut kemampuannya. Jadi yang pertama itu mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Yang kedua adalah mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Lalu yang ketiga adalah menyambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Yang keempat berpuasa dan berpantang pada hari raya yang ditentukan. Dan yang terakhir adalah membantu kebutuhan material gereja masing-masing menurut kemampuannya. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Nah, dari tadi itu ya 5 perintah gereja itu ada beberapa poin yang dapat kita telaah. Yang pertama adalah meningkatkan hidup doa, moral dan sakramental. Lalu yang kedua adalah terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja. Lalu yang ketiga, sebagai anggota gereja kita harus menyadari bahwa melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja adalah tidak hanya demi kepentingan bersama, tetapi terutama demi kesempurnaan kita sendiri. Lalu yang terakhir adalah melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota gereja, mendorong gereja untuk dapat melaksanakan pelayanannya secara lebih baik ya. Jadi ini ada setidaknya 4 poin ya. Yang pertama itu berkaitan dengan hidup rohani, hidup spiritual. Lalu yang kedua, kalau poin pertama itu hidup rohani pribadi, yang kedua adalah hidup rohani komunal atau bersama-sama, yang ketiga adalah berkaitan dengan sosial, dan yang keempat juga berkaitan dengan hidup sosial ya. Karena manusia itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya, tidak bisa hidup sendiri. Ada 4 teman-teman, kurang lebih ada 4 poin-poin kewajiban sebagai anggota gereja ya. Tuh. Nah, meningkatkan hidup doa maksudnya apa? Hidup doa dihayati sebagai ungkapan hati kita secara jujur kepada Allah dan ungkapan syukur atas kebaikan Allah ya. Itu yang pertama. Sorry. Lalu yang kedua adalah penghayatan hidup doa mendorong kita untuk dapat mensyukuri
sekecil apapun anugerah Allah, bahkan dalam peristiwa yang kurang menyenangkan ya. Jadi hidup doa membantu kita sebagai anggota gereja untuk mengungkapkan diri kepada Allah ya. Kalau kalian merefresh bab pertama itu kan eh, pentingnya relasi antara manusia dengan Allah ya. Nah, ini juga ditekankan lagi dalam hal ini. Lalu penghayatan hidup doa itu mendorong kita untuk bersyukur ya, mensyukuri anugerah Allah. Itu mengenai hidup doa. Lalu hidup sakramental ya, ketujuh sakramen gereja, itu kita diharapkan makin menghayati perayaan sakramen sebagai tanda kasih Allah yang menyelamatkan. Lalu yang kedua, makin menghayati sakramen sebagai tanda karya penyelamatan Allah bagi hidup kita. Nah, yang penting adalah ini, buah dari sakramen itu tergantung dari disposisi batin atau sikap batin si penerimanya. Misalnya begini, kalau kalian tidak percaya Ekaristi, bahwa Ekaristi adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan, maka sakramen itu tidak terlalu punya pengaruh karena kalian tidak percaya ya. Kalian tidak bisa mengatakan cinta kalau kalian belum kenalan lah gitu loh. Ya. Maka situasi atau daya guna atau pengaruh sakramen itu atau katakanlah gampangannya gini. Sakramen itu pengaruh terhadap hidup kita apa enggak? Itu dimulai dari rasa percaya kita. Kalau kita punya situasi batin yang percaya, ya maka it's okay. Hidup kita akan apa namanya terarah kepada buah-buah dari sakramen itu ya, sukacita, kasih, damai, pengampunan, rasa lega, ada begitu banyak. Nah, itu teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Lalu hidup moral ya, hidup moral tentu berusaha untuk mengarahkan hidup kita pada karya kebijaksanaan ilahi, panduan-panduan hidup yang umum maupun yang khusus ya. Yang umum misalnya paling gampang lah ya, tidak mengambil hak orang lain, itu kan berlaku dimanapun ya. Lalu secara khusus misalnya moral Kristiani ya tidak melakukan aborsi misalnya, tidak setuju terhadap aborsi ya. Nanti kita akan lihat di semester 2 itu ya. Nah, itu contoh dari meningkatkan hidup moral ya. Bukan hanya soal baik buruk atau benar tidak, tetapi lebih daripada itu hidup moral berkaitan dengan ini berusaha untuk mengarahkan hidup kita pada karya kebijaksanaan ilahi. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti cara-cara dan aturan-aturan yang menuntun manusia kepada kebahagiaan yang dijanjikan ya. Lalu yang ketiga adalah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari cinta kasih akan Allah. Itu ya, teman-teman sekalian. Ya, kita sampai di slide terakhir. Nah, lalu apa makna hak dan kewajiban sebagai anggota gereja? Makna hak dan kewajiban sebagai anggota gereja tentunya adalah menjadi murid Yesus itu menuntut perubahan hati secara mendasar ya. Ada perubahan yang radikal, yang mengakar, yang dari dalam diri, yang nggak usah disuruh orang lain. Nah, menjadi murid Yesus kita butuh itu teman-teman. Ya. Lalu pertobatan religius itu dilambangkan dengan meninggalkan segala hak milik, bukan menuntut supaya haknya dipenuhi ya. Jadi jangan kita menuntut hak dulu padahal kewajiban yang harusnya kita laksanakan itu belum, kayak repot ya. Nah, dalam hidup sehari-hari seringkali kita menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban. Ya, ini menjadi masalah. Ya, maka kalau tadi kita sudah melihat ada 5 perintah gereja, ya laksanakanlah itu dulu. Sebagai anggota gereja, laksanakan 5 perintah gereja, kita mengikuti kegiatan ya aktif di lingkungan, aktif sebagai misdinar, sebagai petugas kur ya walaupun situasi pandemi yang terbatas tetapi kita diajak untuk aktif mengikuti itu semua ya. Bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk gaya-gayaan bukan, tetapi sebagai tubuh Kristus ya, tubuh Kristus itu kan kayak anggota tubuh ini loh. Ada mata, ada kepala, ada kaki, ada telinga. Semua kita dengan kekasan kita, dengan usia kita, dengan tingkat pendidikan kita, dengan situasi fisik kita diajak untuk ambil bagian dalam pelayanan gereja. Ya, nah itu 5 perintah gereja itu sebagai kewajiban, tetapi juga kita diminta untuk apa? Untuk berpartisipasi aktif, kita ambil bagian dalam 3 tugas Kristus. Apa 3 tugas Kristus? Menjadi imam,
menjadi nabi, serta menjadi raja ya. Dan ini kalimat terakhir ini dari John F. Kennedy ya, mantan presiden Amerika Serikat, pernah mengatakan seperti ini, "Berikanlah apa yang dapat kamu berikan kepada negara, jangan tanya sebaliknya." Ya. Eee, ini menjadi walaupun konteksnya ini kalimat ini adalah negara, tapi menjadi penting untuk melihat bagaimana, peran kita terhadap gereja. Kita mungkin seringkali mengkritik ya, apa yang sudah dilakukan gereja di tengah pandemi kok gini-gini aja, tidak ada pelayanan rohani. Tapi apa yang sudah kita lakukan untuk gereja? Apakah kita sudah menyediakan diri untuk pelayanan? Apakah kita sudah memberikan diri? Atau kita hanya berhenti di protes ya? Kalau protes tidak ada aksi, percuma. Mandek di situ ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sudah melihat mengenai hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Kita akan review sedikit ya, mundur sedikit. Ada mana dia ya, hak dan kewajiban sebagai sesuatu yang dilaksanakan, lalu kewajiban anggota gereja itu diatur dalam kitab hukum kanonik ya. Kenapa? Karena itu adalah panduan hukum gereja dan dasarnya adalah ini dengan pembaptisan itu kita memasuki tubuh Kristus, tubuh mistik Kristus yaitu gereja ya. Pintu gerbangnya adalah pembaptisan. Dan itu semua memampukan kita untuk mengambil bagian dalam tugas Kristus ya, 3 tugas Kristus, menjadi nabi, imam, dan raja. Nah, anggota gereja dipanggil untuk menjalankan perutusan tadi itu, kita sudah melihat ya, menjadi mewartakan kabar gembira, lalu apa namanya, ada 5 perintah gereja, poin-poin pokoknya seperti ini, dan ini adalah bagian-bagiannya ya, hidup doa, hidup sakramental, hidup moral, dan makna mengenai hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Begitu teman-teman kelas 9 sekalian, sekian dulu video pembelajaran kita, sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.